Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang SPT masa PPH pasal 23, SPT masa PPN, SPT tahunan orang pribadi, dan SPT tahunan badan. Kami beranggotakan Indah Wulandari, Kirana Leoni Putri, Lastarina, Lestari Ayu Kusuma, Marlinda, dan saya sendiri Melita Faradeva. Materi pertama akan dijelaskan oleh Indah. Silakan Indah. Baik, saya akan menjelaskan SPT masa PPH pasal 23. SPT masa PPH 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Tarif PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Daftar pengecualian PPh 23. Yang pertama, penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Yang kedua, sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diperoleh PT atau perseroan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Yang keempat, SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Yang kelima, penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan lainnya. Contoh kasus PPh pasal 23 bisa kita lihat di bagian tabel. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya, Marlinda. Ya, yaitu selanjutnya ada SPT masa PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP, atau transaksi jual beli BKP dan atau JKP. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Maka pihak yang membayar pajak ini tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang objek PPN ada 6, yaitu satu penyerahan barang kena pajak BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2, impor barang kena pajak. 3, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak terwujud dan pengusaha kena pajak. 8, ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, tarif PPN. Tarif umum Tarif umumnya yaitu 11%, dasar pengenaan pajaknya 11%, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 sebesar 12%, dan mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
Tarif pajak pertambahan nilai adalah 11%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud. Tarif pajak yang dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Pengecualian PPN. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Yang ketiga, pembayaran untuk pembebasan tanah kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate. Yang keempat, pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh pengusahaan telekomunikasi. Yang kelima, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Yang keenam, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dengan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina atau Persero. Di sini ada beberapa contoh kasus PPN. Yang pertama dari PT Sinchan. Yang kedua transaksi pembelian. Ada dari PT Telkom juga. Selanjutnya akan dibawakan oleh Lastarina. SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi adalah laporan pajak tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi di Indonesia untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak, yang memiliki pendapatan yang harus dikenakan pajak, baik dari penghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap. Jenis PPh orang pribadi. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain. Dalam pasal 4 ayat 2 ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final. Di antaranya adalah penghasilan berupa bunga deposito, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, data, dan atau bangunan. Sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, objek pajak penghasilan yang orang pribadi yang dikecualikan oleh PPh orang pribadi diantaranya adalah zakat atau sumbangan, harta hibahan, warisan, pengganti atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi, dan beasiswa. Tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenai tarif 5%. Yang kedua, penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan kena pajak di atas 250 sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Yang keempat, penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Yang selanjutnya, penghasilan kena pajak di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Bentuk formulir PPh orang pribadi. Yang pertama ada form SPT 1770. Formulir SPT ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja, baik penghasilan yang dikenakan PPh bersih final maupun non-final, serta penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua ada form SPT 1770S. Formulir SPT ini ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilan dalam negeri lainnya dan atau penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang terdiri dari induk SPT, lampiran 1, dan lampiran 2.
ada form SPT 1770SS. Formulir SPT ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi 60 juta setahun. Berikut adalah contoh kasusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lestari. Baik, di sini ada SPT tahunan wajib pajak badan. SPT tahunan wajib pajak badan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT. Kemudian ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait tata cara pengisian dan penyampaian SPT tahunan pajak. Wajib pajak yang harus menyampaikan SPT tahunan pajak itu ada badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan badan yang diwajibkan melakukan pembukuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kirana. Jenis-jenis SPT tahunan badan. Yang A, formulir 1771, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan digunakan oleh wajib pajak badan pada umumnya. Yang B, formulir 1771S, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang C, formulir 177SS, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final sesuai PP 23 tahun 2018. Yang D, batas waktu penyampaian SPT tahunan badan. SPT tahunan badan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya ada cara penyampaian SPT tahunan badan. Yang A, secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang B, melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Yang C, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Yang D, secara elektronik melalui e-filing pada website DJP online. Selanjutnya ada sanksi terkait SPT tahunan badan. Yang A, sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Denda sebesar 1 juta untuk SPT tahunan badan. Yang B, sanksi tidak menyampaikan SPT, denda minimal 1 juta atau maksimal 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang C, sanksi pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak lebih besar, bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Selanjutnya ada manfaat pelaporan SPT tahunan badan. Yang A, memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi. Yang B, mendapatkan kepastian hukum terkait status perpajakan perusahaan. Yang C, memudahkan pengajuan restitusi pajak jika terjadi lebih bayar. Yang D, membantu dalam perencanaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Berikut studi kasus SPT tahunan badan. Suara masih di mute.
Dari pemaparan bahwa yang pertama, sejauh mana perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi area mana perusahaan mungkin tidak mematuhi peraturan pajak dan alasan dibaliknya. Yang kedua, efisiensi proses pelaporan, yaitu mengevaluasi efisiensi proses pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh perusahaan, lalu mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pelaporan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang ketiga, kualitas data dan dokumentasi, yaitu menilai kualitas data dan dokumentasi yang digunakan dalam pelaporan SPT dan mengidentifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam data yang dapat mempengaruhi keakuratan pelaporan. Selanjutnya, yang keempat, pengendalian internal, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang ada terkait dengan pelaporan pajak. Selanjutnya, merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan pengendalian internal guna mengurangi risiko kesalahan atau penipuan. Yang kelima, komunikasi dengan gaya otoritas pajak. Menilai kualitas komunikasi dan hubungan dengan otoritas pajak dan mengidentifikasi area di mana komunikasi dapat ditingkatkan untuk meminimalkan risiko sengketa pajak. Yang keenam, perencanaan pajak. Yang pertama, untuk mengevaluasi strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan merekomendasi untuk strategi perencanaan pajak yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketujuh, dampak keuangan. Untuk menganalisis dampak keuangan dari kepatuhan dan strategi pajak yang diterapkan oleh perusahaan dan mengidentifikasi potensi penghematan biaya atau risiko keuangan terkait dengan perpajakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.